layaklah segala bangsa. Lewat anaknya Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah Tuhan kami, Raja kami, yang layak kami sembah. Karena Engkau adalah Allah kami, Bapa kami yang sungguh mengasihi kami, yang setia menyertai kami, bahkan yang setia menolong menguatkan kami di tengah-tengah keadaan yang kami alami, baik itu suka maupun duka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau adalah sobat kami satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa kami yang selalu mendengar setiap seruan doa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan
ucapan syukur kami, lewat puji-pujian kami ya Tuhan, lewat doa kami, bahkan kami mau disirami kembali oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa berjalan seturut kehendak Tuhan, sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan lewat persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini. Dan biarlah Tuhan yang berkarya, berbicara kepada setiap kami pribadi, untuk apa kami di dunia ini dan apa yang perlu kami lakukan di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Gimana saudara-saudara sekalian? Ada sukacita pada hari ini? Amin. Udah capek ya? Iya, duduk dulu kalian, nanti kita berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau menaikkan syukur kita, kita mau memberikan tanggung jawab pada Tuhan. Kalau kita ada bersukacita pada sore hari ini, kita mau menaikkan pujian, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama. Mari kita bersuka.
lagi ya. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini, bahkan mengalami kasih Tuhan setiap hari. Jadi saat ini kita boleh sharing dengan rekan-rekan semua yang ada di sini atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari. Pasti ada kebaikan Tuhan yang kita alami, betul ya ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Ya, tinggal kita mau berani bersaksi, berani menceritakan kepada rekan-rekan atau tidak. Siapa yang memulai sharing? Oke, mantap, Ci Ana. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau sharing sedikit ya. Beberapa minggu yang lalu, saya kan sore-sore ke Alfamart. Saya belanja gitu kan. Saya udah belanja, saya pulang, saya sempat keluarin HP di Alfamart. Saya lupa taruh di mana gitu kan. Pas udah bayar, saya pulang, terus saya buka tas saya, aduh HP saya nggak ada. Saya kelabakan nyari. Terus saya bilang, jangan-jangan di Alfamart nih, saya bilang gitu. Terus saya saking ketakutan ya, saya bilang, aduh Tuhan bagaimana ya kalau hilang gitu ya kan, namanya di Alfamart kan banyak orang. Saya lari sampai mos-mosan gitu, sambil saya berdoa terus, Tuhan tolong, saya bilang mudah-mudahan nggak hilang gitu ya. Aduh gimana ya, saya mau bayangin kalau sampai hilang, anak saya pasti marah gede gitu ya. Sampai sana, sampai di Alfamart situ tuh yang ada ATM-nya, saya langsung tanya kasirnya yang tadi saya belanja, Mbak, lihat HP saya nggak? Saya bilang gitu ya, tapi saya deg-degan banget ya. Iya ya ini Ci, HP-nya. Aduh terima kasih Tuhan, syukur banget ya Tuhan itu menyertai saya. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, saya sangat bersyukur ya. Ya itu sharing saya, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup saya. Ada lagi yang mau sharing kebaikan-kebaikan Tuhan? Ci Afi mungkin ya. Sharing ya, Ci Afi banyak sih yang mau sharingin. Apalagi saya bersyukur sih ya punya teman-teman. Puji Tuhan sih, saya banyak teman ya, teman-teman, saudara-saudara, teman saya banyak sekali, di mana-mana ada. Ya bersyukur ya, Tuhan tuh benar-benar menyertai banget untuk hidup saya ya. Sampai suami aja bilang, kan saya bilang, saya nih kalau misalnya lagi jalan kaki nih, ada aja gitu yang kasih tebengan gitu kan. Kan tahu saya kan nggak bisa naik motor, berjalan kaki setia kan. Padahal saya mau olahraga ya. Tuh asuk-asuk bilang nggak usah, saya anterin aja katanya, yang enak hati dong. Akhirnya saya terima aja, dianterin pulang. Habis itu saya olahraga lagi, jalan kaki lagi gitu. Maksudnya bukan itu aja sih, setiap kali saya, maksudnya kalau lagi misalnya nganter kue nih berat, ada aja gitu yang kasih tebengan. Ya bersyukur sih punya teman yang baik ya, puji Tuhan banget. Nah untuk keluarga juga bersyukur ya, Tuhan udah kasih keluarga yang baik, keluarga yang ya selama ini punya anak tua yang sampai saat ini sih masih oke lah ya, masih kata orang belum membangkang banget, membangkang adalah tapi Tuhan selalu menyertai. Apa setiap kali saya bilang saya serahin ke Tuhan aja deh, Tuhan yang tahu lah pergumulan seorang ibu tuh seperti apa. Kalau anaknya ngelawan, anaknya ngejawab tuh kayaknya hati kita tuh tercabik-cabik gitu kan. Tapi Tuhan tuh selalu kayaknya saya bilang bukakan hati anak-anak gitu, lembutkan hati mereka supaya mereka tuh tahu orang tuanya tuh seperti apa gitu. Tuhan tuh udah memberikan orang tuanya seperti apa, mereka harus bersyukur gitu kan. Dan sampai saat ini, selama ini anak-anak bisa lah mengikuti arus yang sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan sih, itu aja. Baik, terima kasih Ci Afi. Itu pentingnya perannya seorang ibu ya untuk doakan anak-anak. Oke, ada lagi? Ya, Ci. Ya, yang ini silakan. Salam, selamat sore. Kalau sharing saya ya, bukan masalah penyakit lagi. Saya sharing ini mengenai kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai
sebagai orang yang pernah kita lama di dalam Tuhan, saya mau bagi sering. Kita sering ya diuji dengan segala macam kesabaran kita itu. Sesabar-sabarnya juga kita orang yang di dalam Tuhan pasti ada marahnya ya. Tapi marahnya itu jangan sampai terbenam juga ya. Tapi ini marahnya itu karena kita membela kebenaran, kita udah membela yang benar, tapi kadang-kadang kita disalahkan. Jadi inilah anak-anak Tuhan. Jadi sekalipun dia di dalam Tuhan setiap hari, setiap minggu, sekalipun dia duduk di atas, berdiri di atas mimbar, tetapi kadang-kadang roh di dalamnya tidak ada. Ya, tidak ada rohnya. Ketika seorang berbuat salah, ya, kalau kita ada roh, ada orang berbuat salah, sanggup gak kita menerima dia karena dia udah berbuat salah? Dan inilah orang-orang yang tadi saya bilang setiap minggu berdiri di depan memuji-muji Tuhan, tidak siap menerima orang berdosa. Jadi saya membagi ini bukan sih di gereja kita ya, ini cerita keluarga saya. Ketika seorang menantu kami berbuat salah, yang saya tidak tahu apa sebabnya, mereka mencari ke rumah saya. Padahal sudah lama gak ketemu saya, sekitar 2 minggu saya gak tahu. Mereka nyari di rumah, terus saya tanya, ada apa? Ada sesuatu. Nah, jadi saya bilang, ya saya gak tahu, gak pernah ke rumah. Jadi, oh boleh, kita cari di mana. Ya ketemulah ini, menantu saya ini, menantu kakak saya ini. Udah ketemu, saya gak tahu masalahnya apa. Yang penting menantu ini pulang ke rumah. Sebesar apa dosa dan kesalahannya, karena saya sebagai orang tua juga tahu juga apa firman Tuhan, jangan menghukum dan jangan menghakimi siapapun. Ketika yang saya dapat, saya bawa ke rumah mereka. Apa yang saya mau dihajar, pingin mau dipukul saya. Katanya jangan bawa pendosa di rumah ini. Nah, dalam hati saya bilang, kalian itu anak-anak Tuhan. Setiap minggu mendengar firman Tuhan, roh kalian itu di mana? Roh Kudus di dalam hati kalian itu di mana? Tetapi apa jawab mereka? Katanya hanya di mulutmu, hanya kamu yang punya roh, kami tidak punya roh. Inilah kesaksian saya. Jadi maksudnya saya bagi ini, kadang kita yang sedia, kita membela aja orang yang ini, kita seringlah kita yang jadi tamparan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya bilang silakan kalian apapun yang terjadi. Jadi saya udah mengambil posisi saya sebagai orang tua, walaupun bukan orang tua kandung, tetapi saya serahkan semua sama Tuhan. Saya seorang janda, kalian perlakukan begitu, bukan saya yang membalas, Tuhan saya itu, Tuhan kalian tahu ya. Air mata saya selama saya di Jakarta ini, saya gak pernah ditunjuk muka saya, apalagi mau dipukul orang. Tapi ini keluarga benar-benar sudah buta. Itu orang saya ini ya. Jadi saya bilang tadi, sekalipun kita berdiri pun di dalam ini, kalau roh kita gak ada sama Tuhan itu, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan inilah dibilang sering kita orang Kristen itu jadi batu sandungan ya. Kenapa orang-orang di luar itu sering melihat kita benci? Karena perilaku kita sendiri ya. Jadi ini saya bagi supaya kita anak-anak Tuhan tidak enak loh jadi orang yang mengikut Tuhan, dan tidak enak juga menjadi orang yang paling sabar, dan sekali-sekali kita kena tamparan orang. Jadi seperti Tuhan bilang, kalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Dan sudah saya berserah begitu, tinggal Tuhan yang berkehendak. Terima kasih. Terima kasih kesaksiannya tante ini. Ada lagi yang mau bersaksi? Satu lagi. Cifera mau bersaksi, Cifera? Udah lama tidak dengar suara Cifera nih. Silakan, Cik. Shalom, selamat sore semuanya. Syukur pada Tuhan ya.
kasih rekan-rekan yang sudah sharing ya. Hari ini Ciafi juga tadi sudah. Jadi saya juga mau sharing rekan-rekan biar dua-duanya ini di depan bisa sharing ya. Nah, saya mau sharing akan penyertaan Tuhan. Ya, bersyukur sampai detik ini Tuhan sudah memimpin terutama dalam pelayanan ya. Tuhan mempercayakan banyak pelayanan dan itu adalah kesempatan yang sungguh istimewa bagi saya secara pribadi. Khususnya di Komisi Wanita Tuhan tempatkan sebagai pembina. Ya, saya melakukan pelayanan meskipun banyak kekurangan ya, tetapi Tuhan masih mau percayakan untuk melayani rekan-rekan semua. Dan bersyukur di tahun ini sungguh saya merasakan penyertaan Tuhan dalam pelayanan saya di sekolah. Ya, saya juga mengajar anak-anak TK. Umur tahun ini yang saya ajar itu anak-anak yang umur 2 tahun. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan gimana mendampingi anak-anak yang 2 tahun dari 4 orang sekarang 6 orang. Puji Tuhan bertambah dari bulan ke bulan, ada yang bertambah dan hari Senin besok ada lagi yang mau trial 1 orang. Ya, itu adalah sukacita bagi saya. Tuhan mempercayakan untuk melayani anak-anak itu. Nah, saudara, apa yang mau saya katakan? Ketika saya lihat anak-anak itu, mereka sih masih kecil, masih polos. Tapi dalam hati ini ada kerinduan karena mereka bukan Kristen semua, ya, ada Buddha, ada Islam, ada agama lain juga. Saya rindu melihat mereka. Karena kalau di sekolah itu kita ajarin gimana berdoa, terus bernyanyi, nyanyi puji-pujian sekolah minggu, paling tidak itu happy ya, happy ya. Jadi diulang-ulang lagu itu dan mereka hafal. Sampai di rumah mereka nyanyikan dan orang tua juga cuma mendengar doang. Ya, itu lagu apa? Oh, itu ternyata lagu sekolah minggu. Nah, jadi dari hal-hal kecil saja saya melihat anak-anak ini bisa diajak, bisa dibawa, bisa diinjili ya, bisa disampaikan Injil kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Nah, kemarin saya pelayanan besuk ke salah satu anak-anak murid dan anak ini memang sudah bersama saya waktu tahun lalu di KBP dan dia sangat senang nyanyi lagu-lagu roh, lagu-lagu sekolah minggu. Nah, anak ini cukup bawel, pintar nyanyi lah, bisa dikatakan begitu. Jadi apa-apa nyanyi-nyanyi di rumah, nanti maminya chat, ini lagu apa Miss? Kok saya nggak tahu ini lagu apa? Akhirnya nanti saya kirim link dan anak itu juga nyanyikan di rumah. Nah, kemarin saya tanya, kamu mau sekolah minggu nggak? Gitu, sama Miss Nur, sama Miss yang lain pasti ketemu di Alitea. Dia mau katanya mau pilih siapa, mau di rumah atau mau sekolah minggu, katanya mau sekolah minggu. Nah, itu saya lihat anak ini sangat rindu mau sekolah minggu. Itu anaknya ada 2, sekarang tahun ini ada lagi yang baru masuk di KBB, sedangkan Cecenya itu udah TKA sekarang. Jadi saya tawarin ke maminya ini memang kewalahannya nggak ada yang ngantar. Jadi kemarin saya tawarin bagaimana kalau misalnya saya jemput atau ada lose-lose yang lain yang jemput, gimana, bersedia tidak? Nah, maminya ada peluang sih, sebenarnya saya lihat ada peluang untuk mengizinkan anaknya untuk datang sekolah minggu. Tinggal dengar informasi dari mamanya apakah diizinkan atau tidak. Dan kerinduan saya anak-anak kecil ini bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya, itu kerinduan dalam pelayanan yang saya jalani dan ibu-ibu sekalian juga ya. Mari kita tetap memiliki hati yang melayani, mau mengabarkan Injil kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang belum percaya Tuhan, supaya percaya kepada Tuhan. Ya, pelan-pelan saja, bisa ajak dulu ke ibadah, ajak dulu ke komisi wanita atau persekutuan-persekutuan lain. Jadi hidup kita ini yang hanya sementara di dunia tidak menjadi sia-sia, tetapi hidup kita bisa melayani Tuhan seumur hidup kita sampai akhir kita menutup mata. Kita harus tetap setia melayani Tuhan. Amin. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan ketika kita tetap setia di dalam Tuhan, tetap
tetap setia melayani Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan mengatakan, sampai akhir ku menutup mata. Seperti pujian kami pada sore hari ini, kami datang di hadapan Tuhan, mau setia melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Tuhan, tolong kami, arahkan hidup kami, agar hidup kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi berkat bagi keluarga kami, anak-anak kami, bahkan juga orang-orang di sekeliling kami. Pakai kami dan Tuhan sebagai wanita-wanita hebat ini untuk dapat menjadi seorang wanita yang bijak dan seorang wanita yang merdeka di dalam Tuhan. Kami menyadari bahwa kami ini penuh keterbatasan. Bahkan kami terkadang jatuh di dalam keegoisan kami, bahkan juga dengan gelombang dunia saat ini. Kami menyadari semuanya itu ya Tuhan. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, sekiranya itu menjadi satu pengingat bagi kami untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, arahkan hidup kami untuk dapat menjadi berkat dan dapat tertuju, hati kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam. Merdeka. 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 Merdeka.
Puji Tuhan. Kemarin ada yang mengikuti upacara pengibaran bendera? Di TV aja ya. Mungkin ada yang mengadakan di RT RW-nya gitu ya. Ada yang tidak ada ya. Karena beberapa hari yang lalu pas hari Minggu saya ketemu salah satu jemaat gitu ya. Dia bilang saya baru selesai mengikuti upacara pengibaran bendera di RT RW kami. Wah, puji Tuhan. Dia bilang, tapi setelah itu saya meskipun belum selesai kegiatannya, tapi saya menempatkan diri untuk ibadah dulu. Baru nanti bisa mengikuti acara-acara selanjutnya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, minggu kemarin juga ya, tidak suatu kebetulan di tahun ini 17 Agustus itu tepatnya hari Minggu, benar ya? Jadi setiap gereja-gereja pasti sebelum ibadah menyanyikan lagu Indonesia Raya, benar ya? Di ibadah KU1 KU2 juga kita kemarin kita nyanyikan 5 menit sebelum ibadah kita nyanyikan Indonesia Raya. Ya, pasti yang sudah datang pasti sudah menyanyikan, benar ya? Mungkin juga ada yang mengikuti secara online atau memang mengikuti pas pengibaran bendera merah putih di istana gitu ya, atau di pas Prabowo kemarin. Jadi bisa mengikuti di situ, bisa sama-sama mengikuti akan pengibaran bendera merah putih. Nah, ada juga yang kemarin mengikuti lomba nggak di RT RW-nya? Ada ya? Wah, ada kata tante ini. Pasti banyak dapat hadiah ya. Wah, dapat. Ada lagi selain tante ini? Ada Ii. Wah, banyak dapat hadiah ya Ii ya. Wah, dapat hadiah. Nah, ada juga yang jalan-jalan pas 17 itu? Pasti. Cici bilang pasti ya. Nah, bagi yang belum dapat hadiah tenang, hari ini ada hadiah sih. Ya. Sudah disediakan ini nih. Juara 1, juara 2, juara 3. Ada juga di situ tuh hadiah hiburan gitu ya. Nah, tapi nanti ya setelah ibadah kita fokus dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini kan Indonesia tahun ini pas di angka 80 tahun, benar ya? Ya. Ada nggak yang tahu nggak tema besarnya apa? Siapa ini? Ibu Lena, siapa? Apa temanya? Bersatu, berdaulat, masyarakat sejahtera, Indonesia maju. Woi, tepuk tangan. Hebat, luar biasa. Ada yang apa lagi? Dapat poin nih. Dapat poin, boleh. Ditanda itu dapat poin. Itu terlalu panjang. Ada 6 kata ya, 6 kata. Kira-kira ada yang bisa melengkapi? Tanpa lihat handphone ya. Iya. Ada yang bisa tanpa melihat handphone ya? Kalau lihat handphone nggak sah ya. Hangus. Kalau nggak ada ya ini saya beritahu nih. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ya, jadi hanya 6 kata doang. Ya. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Pertanyaannya, ada nggak Indonesia bersatu saat ini? Hancur. Ada nggak Indonesia maju? Sebagian. Ada maju ke demo. Terus pertanyaannya lagi, ada nggak rakyat yang sejahtera? Sebagian doang. Berarti yang selebihnya tidak sejahtera gitu ya, tidak berdaulat gitu ya, tidak maju. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita pikirkan kata-kata ini bukan hanya indah bagi bangsa kita ini sebenarnya, ya, tetapi juga bisa menjadi cermin bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Karena kenapa? Seorang wanita bijak dan merdeka juga akan berusaha untuk bersatu. Bersatu dalam arti sekalipun kita berbeda nih, kita berbeda suku. Saya kan orang Nias, gitu ya. Ada dari Kalimantan pastinya, ada dari Bangka, dari Belitung, dari mana-mana. Tetapi kita bersatu di sini. Ya. Kita
kita disatukan untuk menjadi satu di dalam Tuhan. Ya. Sekalipun bangsa kita tidak bersatu, tidak baik-baik saja, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersatu. Ya. Kemudian di situ dikatakan juga rakyat sejahtera, berdaulat. Ya. Sekalipun negara kita ini tidak baik-baik, tidak berdaulat, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus memiliki hati untuk mengasihi, berdaulat. Ya. Rakyat kita sebagai rakyat yang mungkin berpikir di negara kita ini kurang sejahtera, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang sejahtera. Ya. Harus memiliki hati yang saling menopang, mendukung, tidak untuk menjatuhkan. Ya. Sekalipun para pemerintah gitu tidak melihat kita, ya. Orang-orang yang dibawa mungkin di bawah garis kemiskinan gitu. Bahkan juga orang-orang yang sama sekali pemerintah itu tidak mau tahu keadaan mereka abaikan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling memiliki kasih di dalam, berdaulat bersatu, mensejahterakan saudara-saudara kita yang kita bantu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan ini bukan sekedar bebas melakukan apa saja, ya. Sebagaimana tema kita, wanita bijak, wanita merdeka. Jadi kemerdekaan itu bukan bebas melakukan apa saja. Oh, saya sudah merdeka, sehingga saya mau bebas melakukan apa saja semau saya. Ya, saya mau bebas melakukan dosa apapun, kan saya sudah merdeka, gitu ya. Atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kan saya sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan yang sejati itu adalah ketika kita mampu menggunakan kebebasan itu dengan penuh hikmat. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara kan dikasih Tuhan, tahu nggak ketika waktu pertama kali kita diciptakan oleh Allah, ketika Allah menciptakan manusia, satu tujuan yang mulia, yaitu untuk menikmati dan memuliakan Dia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu menikmati dan memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka daripada itu mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang menjadi seorang wanita yang bijak dan wanita yang merdeka. Kalau bangsa kita ini memiliki semboyan untuk maju, ya, dengan suatu pede untuk maju, dengan suatu persatuan dan kedaulatan sebagaimana tema besar mereka ini, ya, maka kita juga sebagai wanita-wanita yang telah percaya kepada Tuhan, kita juga dipanggil untuk maju dengan hikmat dan dengan kemerdekaan yang sejati. Itu apa? Didasari dari semua itu berasal dari firman Tuhan, dari kebenaran Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari. Ya, sebagaimana di dalam Amsal dikatakan, Amsal 31 ayat 26, firman Tuhan mengatakan, Ia membuka mulutnya dengan hikmat, ajaran kasih setia ada di lidahnya. Dan di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama yang kita renungkan adalah wanita bijak itu adalah wanita yang bebas dari dosa. Kalau kita melihat tadi di Amsal pasal 31 ini, ia mengatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat. Kata hikmat di sini kalau saya melihat di dalam bahasa aslinya, itu bukan sekedar kepintaran intelektual, ya, melainkan satu kemampuan untuk hidup benar di hadapan Allah, untuk hidup benar menghadap hadirat Tuhan, ya. Untuk hidup benar dengan melakukan yang terbaik
terbaik kepada sesamanya, bukan untuk menjatuhkan sesamanya. Ya. Dan ada kata di situ ajaran kasih setia. Ya, kalau saya menggali di dalam bahasa Ibrani-nya juga artinya suatu pengajaran yang penuh kasih. Penuh kasih, berbelas kasih. Ya. Siapa di sini yang suka memberi? Ada? Hah? Ada ya. Pasti semua di sini suka memberi, bukan? Tadi pagi setelah doa pagi ya, saya dapat makanan gitu dari semua. Setiap hari Sabtu selesai doa pagi ya dapat aja makanan gitu ya. Ya. Itu dengan penuh kasih ya, makanan yang enak gitu ya. Dan itu suatu hal yang Tuhan harapkan bagi kita sebagai orang-orang wanita-wanita hebat yang telah percaya kepada Tuhan. Jadi wanita bijak itu bukan sekedar pandai berbicara, ya. Bukan sekedar pandai berbicara, tetapi tahu kapan harus diam. Nah, ini perlu. Ya, sekali lagi saya katakan, wanita bijak itu bukan sekedar pandai berbicara, tetapi juga tahu kapan harus diam. Ngerti nggak artinya? Ya, ngerti nggak artinya? Jadi kapan juga dia harus menegur, dan bagaimana dia menyalurkan kasih lewat kata-kata yang memberkati banyak orang. Saudara-saudara kasih Tuhan, di luar sana banyak wanita-wanita yang saya dengar gitu ya. Kadang saya kalau besu-besu itu lewat, sedang kumpul di gang-gang gitu. Tahu nggak mereka ngomongin apa? Mereka gosipin orang, teman-teman. Wah, ada apa nih? Ya, akhirnya saling menjatuhkan. Ya. Saling menjatuhkan. Tidak saling membangun. Itu di luar sana. Ya. Tetapi saya yakin di sini semua wanita-wanita hebat yang saling mensupport temannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nggak ada bapak-bapak di sini. Saya waktu SD, SMP, SMA sering mendengar satu lagu. Ada yang tahu lagunya? Jambu, janji busuk. Ada yang tahu liriknya? Ini liriknya. Memang lidah tak bertulang, lain di mulut, lain di hati. Seperti kau yang tak pernah bisa ku percaya lagi. Mulutmu bilang A, hatimu bilang B. Lebih baik ku tinggalin kamu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang lidah tak bertulang, lain di mulut, lain di hati. Seperti kau yang tak pernah bisa ku percaya lagi. Ya kan? Nah, ini dulu ya, saya sering-sering nyanyikan. Karena kenapa? Sering di kampung saya itu, ya namanya aja orang-orang kampung ya, sering membicarakan teman-temannya, tetangga-tetangganya, menggosipin orang-orangnya, orang-orang di sekitarnya gitu. Aduh, susah banget gitu. Tapi benar kita nggak sadari gitu ya. Memang lidah kita ini tidak bertulang, benar ya? Benar kan? Kadang apa yang ada kita keluarkan di mulut kita ini tidak sesuai dengan hati. Pernah nggak seperti itu? Sering ya? Ada yang ngaku ya? Ya, berarti benar. Jadi lain di mulut, lain di hati. Ya, untung aja tidak berpisah. Ya, tetapi selalu saling menyayangi, gitu ya. Nah, ketika hal ini saya coba melihat, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ya, saya coba juga merenungkan akan hal itu. Memang Tuhan membentuk organ tubuh kita ini, ya, saling melengkapi, ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tangan, mata, mulut, telinga, semuanya organ tubuh yang sempurna yang Tuhan berikan. Tetapi kadang kita salah gunakan, ya, kadang kita salah gunakan, termasuk lidah, ya.
lidah kita ini ya memang tidak bertulang, sekali lagi ya, tidak bertulang, tetapi kadang kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati sesama kita. Benar nggak? Jangankan sesama kita, mungkin keluarga kita, anak kita, suami kita. Ya. Untung saja saya sudah menikah, gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, kita masih baik-baik aja, gitu. Masih belum mengalami gelombang-gelombang, ya gitu. Ya jangan sampai gitu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga percaya di sini. Ya, saya percaya di sini bahwa kita semua wanita-wanita hebat yang tidak seperti yang di lagu ini. Ya, lagu ini jambu janji busuk. Ya, tetapi saya percaya wanita-wanita hebat ini adalah wanita yang janlus, janji tulus. Ya, bukan memiliki janji yang busuk, tapi memiliki janji yang tulus. Dan juga janti. Janti itu janji setia. Dan pastinya wanita-wanita hebat ini adalah janji yang sering ditepati. Ada yang jarang menepati janjinya? Rata-rata cowok katanya. Ya udah. Rata-rata cowok yang kurang menepati janjinya gitu. Mungkin termasuk saya kali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, ada seorang ibu-ibu di kampung kami. Ya memang kurang lebih umurnya sih masih muda, ada 33 tahun atau 35 tahun lah ya. Ya. Dan memang saya sering dengar dari mama saya jikalau perempuan ini seringkali menggosipkan tetangganya, ya, seringkali menggosipkan orang di tetangganya seperti itu. Jadi sebenarnya rumah mereka ini tidak jauh dari rumah kami, sangat berdekatan. Nah, pada suatu hari saya kan sering-sering scroll Facebook gitu ya, bukan TikTok, Facebook. Nah, tiba-tiba saya melihat satu kalimat yang sangat-sangat tidak baik, tidak sopan, gitu ya. Dan memang saya tahu, oh ini berdekatan dengan rumah kami. Gitu. Nah, jadi dia memanfaatkan media sosial ini untuk berkata-kata kasar, ya, melakukan hal-hal yang perbuatan yang tidak benar. Nah, suatu kali dia membuat status postingan, intinya lah dia sangat kasar banget gitu ya, menjelekkan orang gitu. Sekalipun mungkin kalau saya katakan, ketika dia mencatat itu, mengetik itu, pasti sembari dia marah gitu, sambil ngomel-ngomel seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, akhirnya saya coba amati, terus saya coba komen. Saya komen dia dengan kata-kata mutiara. Saya kutip ayat-ayat firman Tuhan. Gitu ya. Saya kutip ayat-ayat firman Tuhan untuk menyadarkan bahwa itu sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Ya. Dan setelah beberapa jam kemudian, ternyata statusnya ini tertuju kepada mama saya. Wah, ketika saya dengar, pasti marah kan? Tapi saya nggak marah. Saya bilang ya nggak apa-apa, dia akan sadar. Saya sudah komen. Sekalipun saya sebelumnya itu tidak tahu kalau ini status yang tertuju kepada mama. Tapi it's okay, saya sudah menyampaikan kata-kata mutiara yang membangun. Ya, sebagaimana firman Tuhan yang di dalam Yakobus ini. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita. Sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Ya. Ketika saya menyampaikan akan kata-kata ini, ya, mengutip firman-firman Tuhan kepada dia, beberapa hari kemudian dia hapus status itu. Ya. Dan saya hanya mengatakan sama mama, tidak apa-apa, kita terima. Sekalipun dia mengatakan hal-hal yang jelek gitu ya.
hal-hal yang tidak benar. Mungkin juga dia marah-marah di rumah, gitu ya, dengan lidahnya yang tidak bertulang itu, ya. Tetapi kita doakan dia supaya Tuhan memberikan dia kesabaran, ya. Bahkan di dalam firman Tuhan juga Efesus pasal 6 ayat 29 dikatakan, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di luar sana yang mungkin kita temukan orang-orang seperti itu. Tetapi kita sebagai wanita-wanita hebat, wanita yang bijak, wanita yang merdeka, hendaknya kita melepaskan diri dari hal-hal dunia seperti itu. Ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi hendaknya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ada beberapa tokoh Alkitab, ya, tokoh wanita yang bijak di dalam Alkitab. Yang pertama itu Abigail. Abigail ini adalah istri Nabal yang cerdas dan bijaksana, yang menyelamatkan keluarganya dari kemarahan Daud. Ya, sekalipun wanita, tetapi dia hebat, bijaksana, cerdas, ya, menyelamatkan seluruh keluarganya dari kemarahan Daud. Dan juga ada Esther. Esther ini adalah seorang ratu yang menyelamatkan bangsanya dari rencana pembunuhan. Ya. Ada juga Maria, ibu Yesus, adalah seorang perempuan yang dipilih Allah dan taat pada kehendaknya. Kemudian wanita bijak dari Abel, yaitu Bet-Maat, menyelamatkan kotanya dari kehancuran dengan kebijaksanaannya. Kemudian ada Ratu Esther dan Hana, senantiasa berdoa dan menyerahkan segala kekhawatirannya itu pada Tuhan. Maka Tuhan menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi persoalan mereka, jalan yang bahkan tidak terpilih oleh mereka sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, wanita-wanita bijak itu adalah wanita yang mendukung, ya, wanita-wanita yang mendoakan. Ya, bahkan ada yang terakhir di Ribka, dia bekerja keras, menjaga kekudusan, tidak gosip. Ya, ini ya, peduli dengan orang lain. Jadi wanita-wanita hebat itu sebenarnya kuat. Tahu nggak ketika Allah menciptakan wanita, ya, dia mengatakan, aku mengambil Hawa ini dari tulang rusuk Adam, menjadi seorang penolong bagimu. Penolong itu adalah penolong yang setia, yang kuat. Kan kalau kita melihat tokoh-tokoh ini luar biasa. Ratu Esther dan Hana itu berdoa setiap hari, menyerahkan totalitas hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan Ribka bekerja keras, ya, menjaga kekudusan, tidak gosip. Ya, saya tidak bertanya lagi tentang ini. Ya, tetapi dia katakan di sini cukup peduli dengan orang lain. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Itulah yang Tuhan harapkan bagi kita sebagai wanita-wanita yang percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi aplikasinya bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Wanita bijak itu sadar bahwa dosa lidah bisa menghancurkan keluarga dan hubungannya, serta relasinya dengan manusia, serta relasinya dengan Tuhan. Dan wanita bijak itu memilih perkataan yang penuh kasih, meskipun dalam keadaan sesulit apapun. Dan wanita bijak itu menjadi teladan dimanapun, baik di rumah, ya, di masyarakat, di lingkungan, dimanapun kita berada. Karena hidupnya itu memancarkan hikmat dan terang kasih Allah. Jadi wanita bijak itu adalah wanita yang dibebaskan dari dosa oleh kuasa Kristus, sehingga ia dapat hidup dengan wanita yang bijak adalah wanita yang tidak lagi terjerumus di dalam dosa, ya, tidak lagi mau gosip-gosipin teman-teman gitu ya, tetapi saling membangun, saling mendukung, saling memotivasi ke jalan yang baik. Hal yang kedua adalah wanita merdeka adalah wanita yang bebas dari kuasa maut. Di dalam Galatia yang telah kita baca tadi itu menegaskan bahwa Kristus telah memerdekakan kita semua, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kata merdeka ini digunakan, ya,
digunakan bukan sekedar kebebasan sosial atau politik, melainkan kebebasan rohani yang paling mendasar. Jadi sebelum mengenal Kristus, manusia hidup di dalam kehancuran. Manusia hidup di dalam perbudakan dosa dan hidup di dalamnya. Dan ujung dosa itu adalah maut. Ya, di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dosa yang selalu menuntun manusia pada satu kehancuran. Relasi kita dengan Tuhan terpisah, bahkan relasi kita dengan sesama juga tidak benar. Itulah yang dosa yang dapat menghancurkan relasi kita, hati kita, bahkan berakhir pada kematian yang kekal. Tetapi bersyukur kepada Tuhan yang mengutus anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus menyelamatkan kita, rela mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati. Itulah yang telah menghancurkan kuasa maut dan kuasa dosa. Di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah seratmu? Serat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, wanita yang hidup dalam Kristus bukan lagi tawanan ketakutan, melainkan orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Ya. Dan pasti dengan penuh keyakinan dia hidup di dalam kedaulatan Allah. Dia hidup di dalam tangan Tuhan. Bahkan kematian pun tidak lagi menguasai hidupnya. Jadi disinilah letak kebebasan sejati seorang wanita. Ia tidak lagi diperbudak oleh rasa takut, dan juga tidak takut di dalam menghadapi masa depan yang indah itu. Ya, tidak takut ditinggal, ya, tidak takut menghadapi hal-hal ke depan. Tetapi dia berani karena ada Tuhan yang berserta dengan dia. Ada Tuhan yang selalu menyertai, memimpin keadaannya. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, firman Tuhan katakan, sekalipun di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, sebab Tuhanlah besertaku, gadamu dan tongkatmu. Dialah yang dapat memimpin, menyertai. Bahkan di dalam Mazmur 121 di situ dia katakan, Tuhan adalah perlindunganku, pertolonganku, kepada Dialah aku berserah. Ya. Bahkan keluar masuk pun dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan satu video yang saya kasih di sini ya. Coba kita melihat video ini. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil, saudara-saudara, ambil dari film singkat ini? Coba perhatikan. Ada. Oh, nggak ada suaranya, belum bisa. Oke, nggak apa-apa. Kabarnya. Bisa ya? Sebenarnya ada suaranya tapi tadi belum dicoba sampai tiba-tiba ada musuh. Ya. Nah.
bisa berenang. Ini mengingat Anda. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita mungkin dapatkan dari video ini. Tetapi yang pasti ada satu perbedaan di antara mereka. Yang satu kura-kura, yang satu kelinci. Mereka berbeda. Tetapi apa yang terjadi? Saling membantu, menolong. Ya, saling membantu, menolong. Saling mengasihi, tidak membedakan. Menjadi bagian di dalam keluarga. Sekalipun beda. Ya, tadi kelincinya goreng telur. Mereka juga saling melayani, saling mendukung, saling mensupport. Ya, tadinya kelinci jatuh ke air, dia kan nggak bisa renang. Akhirnya yang membantu adalah ibu atau ibu dari kura-kura itu. Dibantu naik ke dasar. Sehingga dia bisa hidup kembali, ketemu dengan anak-anaknya di rumah. Dan banyak hal yang mungkin kita dapatkan pelajaran dari hal ini. Tetapi ini poin besarnya yang saya mau katakan. Sebagai anak-anak Tuhan, wanita-wanita hebat yang ada yang duduk di tempat ini saat ini, sore hari ini, hendaknya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan, wanita-wanita hebat yang saling mendukung. Sekalipun kita berbeda, tapi kita menjadi satu keharmonisan di dalam Tuhan. Saling menolong, mengasihi, tidak meskipun kita berbeda, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ya. Menjadi bagian di dalam keluarga, dan juga saling melayani satu dengan yang lain. Sehingga saya mengatakan kepada kita semua, wanita bijak adalah wanita yang merdeka. Dan wanita merdeka adalah wanita yang bijak. Hidupnya akan menjadi berkat, cerminan kasih Allah, serta menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Inilah yang Tuhan harapkan bagi kita sebagai wanita-wanita hebat yang ada saat ini. Bahkan juga orang-orang yang kita kenal. Wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang luar biasa yang Tuhan pakai. Sekiranya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik di dalam keluarga kecil kita, di dalam keluarga besar kita, menantu, cucu, anak-anak. Kiranya kita menjadi wanita-wanita hebat yang membawa terang, membawa garam bagi mereka, sehingga mereka mengenal garam dan terang Kristus itu. Satu kebahagiaan yang begitu sempurna. Itulah yang Tuhan harapkan bagi kita pada sore hari ini sebagai wanita-wanita yang bijak dan wanita-wanita yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, menjadi penolong bagi sesama kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang membawa kami sebagai anak-anak terang Tuhan, sebagai anak-anak yang membawa damai bagi keluarga kami, sebagai wanita-wanita hebat yang membawa kami menjadi suatu penerus, membawa satu kebahagiaan di dalam keluarga dan masyarakat di sekitar kami, sehingga kami bisa menjadi berkat, menjadi terang bagi mereka, membawa mereka mengenal Tuhan, membawa mereka mengenal Kristus, membawa mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan pakai kami sebagai wanita-wanita ini menjadi penolong bagi sesama kami, menjadi penolong bagi keluarga kecil kami, bahkan juga di dalam keluarga besar kami, bahkan juga dimanapun kami berada.
Kiranya Tuhan arahkan hidup kami, Tuhan pimpin hidup kami, sehingga kami pun tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami saat ini. Sekiranya firman Tuhan ini menjadi suatu penguat bagi kami sebagai wanita-wanita hebat di GKK ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Contoh Robin. Ya, kita sama-sama menjadi wanita-wanita bijak di hadapan Tuhan dan di keluarga kita masing-masing untuk menjadi wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang bijak untuk menolong pasangan kita, untuk memberikan kasih kepada anak-anak kita semua. Dan sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan wanita-wanita yang bijak Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam pergaulan kami Tuhan. Dan Kau juga berkati Tuhan untuk persembahan kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Pakailah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau berkati untuk setiap yang memberikan maupun yang belum memberikan Tuhan. Kau berikan berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya itu Tuhan ke dalam tangan kasih karunia Engkau. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama-sama untuk setiap kita yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan yang terus menambahkan hikmat bijaksana untuk menjadi wanita-wanita bijak. Ya, kemudian mari kita doakan untuk rekan-rekan kita
yang saat ini sedang dalam pemulihan, misalnya Ci Esther Kasih ya, kemarin beberapa hari yang lalu dirawat di rumah sakit, saat ini sudah pulang ke rumah, rawat jalan, dan kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan. Kemudian kita juga doakan untuk rekan-rekan kita yang masih berduka ya, sudah beberapa minggu tetapi hati masih sedih, khususnya untuk Ci Susi ya. Mari kita terus doakan, dukung dalam doa supaya Ci Susi juga semakin kuat dan bisa menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Kemudian kita juga doakan untuk kegiatan kita bulan depan, kiranya Tuhan yang memberkati. Kalau ada pokok doa dari rekan-rekan, mungkin kita dukung dalam doa untuk yang sakit. Mungkin ada yang sakit, saya belum sempat sembuh, boleh disampaikan. Ada pokok doa yang lain? Oke, kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Saya mengajak kita untuk berdiri bersama. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang di hadirat Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk menjadi seorang wanita-wanita bijak di dalam berkata, bertindak, dan berperilaku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang menyegarkan kami kembali, mengingatkan kami kembali, dan biarlah kami semakin disirami oleh kebenaran firman Tuhan untuk bertumbuh iman di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk komisi wanita khususnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memakai komisi wanita ini menjadi wadah persekutuan untuk saling membangun, saling mensupport ya Tuhan, bahkan saling bertumbuh, bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga semakin menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada keluarga kami, kepada rekan-rekan kami atau teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami teringat untuk saudari kami Esther Kasih yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Tuhan tolong Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan. Berkati setiap obat yang dikonsumsi, makanan, minuman yang dikonsumsi Tuhan, supaya itu menjadi alat media bagi dia untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, teringat untuk saudari kami Ci Susi yang masih sedih ya Tuhan karena keadaan duka yang dialami beberapa minggu yang lalu. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sobatnya yang setia, yang bisa menjaga, yang bisa menyertai, bahkan menghibur hatinya. Tuhan tolong kuatkan hati Ci Susi ya Tuhan, biarlah ia juga bisa selalu bersuka cita di dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga untuk rekan-rekan yang lain juga yang saat ini bergumul untuk kesehatan mereka. Tuhan tolong Kau pulihkan. Mungkin ada yang sakit bagian tubuh-tubuh tertentu, Tuhan tolong Engkau pulihkan ya Bapa. Karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang mampu memberikan kesembuhan dan juga kekuatan bagi setiap kami yang berseru kepadamu. Terima kasih Bapa di surga untuk kegiatan-kegiatan Komisi Wanita di bulan-bulan depan juga Tuhan tolong Engkau sertai, baik itu di bulan September ataupun Oktober ada kebaktian pada yang akan kami lakukan. Tuhan tolong Engkau sertai, biarlah juga melalui momen ini menjadi momen yang membuat kami untuk semakin mengenal satu dengan yang lain, semakin mengasihi dan mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati acara selanjutnya, baik itu lomba-lomba ataupun persekutuan bersama dengan rekan-rekan Komisi Wanita lewat pembicaraan kami, komunikasi kami dengan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Hanya Engkaulah yang kami puji dan yang kami sembah di dalam hidup kami, dalam persekutuan kami, dan dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik saudara yang dikasih
kasih Tuhan sebagai warta bagi kita. Ya, sungguh kami bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah mengambil bagian pelayanan hari ini. Ya, khususnya untuk Ciapi ya, hari ini perdana WL. Semoga ke depan bisa lebih percaya diri, lebih mandiri untuk memimpin satu orang. Ya, hari ini saya dampingi karena baru perdana, dan itu melatih Ciapi untuk bisa jadi WL ke depan. Nah, rekan-rekan yang lain juga boleh. Ada banyak kesempatan, ada banyak waktu untuk kita melayani Tuhan. Bukan hanya jadi WL, tapi singer dan lain-lainnya, kolektor, penyambut dan yang lain. Bersyukur kalau mau join boleh hubungi kami, pengurus ataupun saya secara pribadi. Kemudian terima kasih untuk Dea juga ya, Anayu, tapi mau membantu kita ibu-ibu ini dalam hal musik. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan-pelayanan. Kemudian untuk yang lain singer, ya singer hari ini nggak ada, jadi dua-duanya WL. Untuk pemusik, LCD, penyambut, dan juga pengurus ya yang sudah mempersiapkan berbagai hal persiapan pelayanan hari ini. Terima kasih, tetap setia untuk melayani Tuhan. Kemudian terima kasih juga untuk berkat-berkat yang sudah diberikan, yang sudah dibawa, dibagikan kepada kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih untuk siapa tadi ya? Untuk Cisusi ya, hari ini nggak datang tapi ada berkat yang diberikan. Untuk Iamo juga, untuk Ciami, Ibu Nyitsin, dan juga pengurus yang berbagian di dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya yang lain juga bisa menyusul ya, bulan-bulan ke depan bisa berbagi kasih kepada setiap kita yang datang di Komisi Wanita. Kemudian kami menyambut rekan-rekan yang baru pertama sekali ibadah di Komisi Wanita hari ini. Apakah ada yang baru pertama datang? Ya, silakan berdiri, Ci. Selamat datang di Komisi Wanita. Ada lagi? Ini baru pertama juga ya? Wah, selamat datang ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang lain? Eka udah 2 kali ya? Eka. Iya, udah 2 kali. Oh iya juga selamat datang. Mari yang bertiga boleh maju ke depan. Kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Selamat datang. Yang nggak bisa. Selamat datang, selamat datang. Kami sambut dengan senang. Haleluya dalam kasih-Mu. Kami sambut dengan senang. Selamat datang, selamat datang. Kami sambut dengan senang. Haleluya dalam kasih-Mu. Kami sambut dengan senang. Oke, selamat datang ya Iya. Boleh datang bulan depan lagi. Iya, kita juga ada usia indah di sini setiap hari Kamis 1 kali sebulan. Boleh join juga. Oke. Ada satu lagi yang baru pertama ikut Komisi Wanita. Ada yang tahu? Ayo. Ya, ada cowok di belakang, laki-laki di belakang itu ya. Selamat datang Lause. Nah, ini adalah Lause Franciscus ya. Franciscus Marco. Nah, ini adalah mahasiswa praktek dari STTAA ya. Dia akan melayani di gereja kita dari bulan ini sampai bulan Desember, kemudian dilanjut bulan Januari sampai Mei atau Juni, Mei ya. Ya, selamat datang Lause. Tuhan Yesus memberkati. Nanti ke depan Lause Prans ini bisa bantu kita bagian musik, Koga juga bisa, dan pelayanan lainnya. Ya, dia akan tetap siap sedia karena tugasnya adalah tugas melayani Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih sudah
bergabung dengan kita. Kemudian saudara dikasihi Tuhan, minggu depan, bulan depan, kita kegiatannya adalah kuis Alkitab. Jadi saudara-saudari boleh datang. Nah, di kuis Alkitab itu kesempatan bagi kita untuk menambah poin yang akan ditukarkan bulan Desember. Nanti bulan Desember kita akan tukarkan poin kita untuk bisa berbelanja ya. Betul. Oke. Jangan lupa bulan depan datang kita akan kuis Alkitab. Kemudian bulan 9 yaitu bulan Oktober ada Oktober bulan 10. Boleh ditayangkan gambar-gambar ya. Kita ada kebaktian Padang. Siapa yang sudah rindu kebaktian Padang di sini? Wah, nggak ada nih yang datang. Gimana dong? Ya, kita ada kebaktian Padang tanggal 25 Oktober 2025. Nah, minggu lalu kami pengurus sudah survei tempatnya. Tempatnya itu di Desa Waresor, Bogor. Ya, di Bogor. Jadi itu dekat kota Bogor. Tidak ke dalam-dalam gitu. Jadi masih bisa dijangkau. Itu termasuk dekat. Kita dipungut biaya itu 200.000 per orang. Nah, ini adalah biaya yang sudah terjangkau ini. Ya, ini 200.000. Tahun lalu ya ada berapa ya kemarinnya? 225. Nah, hari ini bulan ini kita meminimalisir banget ya. Jadi ini semoga ini kita bisa ikut. Jadi rekan-rekan, di 200.000 ini kita sudah dapat snack pulang pergi. Kita pulang tetap dapat snack. Kemudian di sana kita dapat makan siang, terus beli kopi. Ya, jadi ini sudah lumayan banget. Terus ada transportasinya, sudah termasuk transportasi. Kemudian ada kaos. Nah, tahun ini kita ada kaos, saudara-saudara ya. Ya, ini kalau ada yang langsung daftar, ini boleh coba kaosnya hari ini. Jadi ada ukuran M, L, dan ukuran XL. 2XL juga ada, ukuran S juga ada. Tapi hari ini S-nya belum ada. Besok-besok saya bisa bawa. Yang mendaftar sudah 15 orang, saudara. Jadi terbatas ya pendaftarannya. Jadi harus cepat untuk daftar. Kalau soal biaya boleh cicil, masih 2 bulan lagi. Ya, cicil sampai bulan Oktober. Nanti kalau ada yang mau mendaftar, boleh daftar kepada Cijeni. Ya, hari ini Cijeni ya, daftar sama Cijeni. Ya, Cijeni ya. Oke, setelah ini juga kita akan lomba bersama saudara. Jadi berharap semua, oh ya ada foto-fotonya. Coba lihat. Nah, ini ruang ibadah outdoornya. Yang ini outdoornya kita boleh main games di sini. Ruangannya cukup luas dan terlindungi dari sinar. Ada tutupnya di atas ya. Kemudian di sebelah itu ruang ibadah kita cukup luas juga, diperlengkapi dengan meja dan kursi. Kemudian ada alat musik, ada perlengkapan lainnya seperti mic sudah tersedia. Nextnya, nah di sini ada transportasi juga untuk keliling-keliling. Di sana cukup luas, saudara. Jadi kita bisa menikmati alam dengan memakai transportasi ini. Kita tidak akan capek jalan kaki, tetapi ada yang mengantar kita. Tersedia ada banyak, bukan hanya satu, tapi tersedia 3-4 mobil begini. Ya, kemudian ya ada tempat-tempat foto lah nanti. Ya, lanjut. Ya ini nih kita sudah naik, jadi kita diantar keliling-keliling. Kemudian foto-foto, terus di sana juga ada kolam renang. Bagi yang mau renang boleh bawa baju ganti. Tapi untuk masuk ke kolam renang ini bayar, saudara. Itu bayar berapa ya
per orang. Nah kita yang nggak mau renang ya udah nggak usah masuk. Tapi hal yang menarik di dalam ini ada tempat foto yang candi-candi. Ya ada candi-candi yang kemarin kami foto juga, ada candi-candinya. Tapi harus masuk melalui ini bayar. Oke, itu soal kebaktian padan yang akan kita lakukan di tanggal 25 Oktober. Kemudian terakhir mari kita bersama rayakan ulang tahun rekan-rekan yang berulang tahun bulan Agustus. Ibu Lena, ya Ibu Lena silakan maju. Ibu Lena, ada Cisela juga, Cidesi, Yeni Suryadi, mari maju ke depan. Jenny juga, Liliana datang hari ini. Liliana nggak datang? Ada. Oh ada ya. Terus ada Jancin. Ini Jancin. Oke. Sudah? Ya mari. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Selamat ulang tahun. Yeni Suryani, terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah memimpin selama 1 tahun sehingga anak-anakmu ini bisa berulang tahun di bulan Agustus ini, bisa bertambah usianya 1 tahun. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang sudah mereka rasakan sebelumnya terus dirasakan di tahun-tahun selanjutnya, dan kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka ya Tuhan di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan juga pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, pakailah rekan-rekan kami ini menjadi wanita-wanita bijak, menjadi wanita-wanita hebat yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan terus memuliakan Tuhan sepanjang hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan dengarkan warta untuk hari Minggu. Ada ibadah, mari datang di jam 7.30 kebaktian pertama dan juga kebaktian kedua itu di jam 10. Kemudian ada lagi warta lain? Sudah? Oke. Sekarang kita akan dengarkan lomba, penjelasan lomba yang akan kita lombakan pada hari ini. Silakan Cihani.